Karena gini Mbak Evi, maaf ya, Iya. Nggak bicara apa-apa, PAUD Bun. ya, bicara anak-anak. Bener. Jadi saya mengenalkan Aswaja itu saya dengan menyanyi pertama itu paling enak menyanyi dulu. Contohnya Bun. Contohnya. Iya kayak apa? Pakai contoh nanti ikut nyanyi. Iya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifah Pros yang ada di rumah. Berjumpa lagi nih sama Evi. Nah, pada kesempatan kali ini Evi ditemani oleh Bunda Susanti. Halo Bunda. Halo juga Mbak Evi. Apa kabar Bun, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Terima kasih ya Bun sudah mau mampir di Ma'arif Online, khususnya di sama-sama. program Bima, Bincang Pendidikan Masa Kini. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya Bunda Susanti ini adalah Kepala TK Hadijah 88 dari Desa Rejo Agung, Kecamatan Ya. Srono, seperti itu. Berapa menit Bun perjalanan sampai sini? 10 menit. Oh Mbak ya, Evi. 10 menit Nggak udah lama. sampai. Makanya Bunda sering sekali ya main ke sini. Sering banget. Tapi Makanya alhamdulillah sampai banget. Alhamdulillah banget Bunda mau mampir di Ma'arif Online. Sekali lagi terima kasih Bunda. Dan juga untuk Ma'arif lovers yang ada di rumah, Evi selalu mengingatkan nih, jangan lupa dukung terus program kami di LP Ma'arif Bangkit Channel. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pesannya bisa disampaikan di komennya. Jangan lupa. Bunda sudah subscribe apa belum? Sudah. Sudah dong. Terima kasih Bunda. Saya sudah ngikuti. Oh, sudah mengikuti. Baik Bunda, TK Hadijah 88 ini adalah salah satu TK Persatuan naungannya PAUD ya, pendidikan Iya, anak usia dini Nahdlatul Ulama di bawah naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi. Benar, Ya Mbak. Bunda, mungkin banyak Ma'arif lovers yang ada di rumah. TK Hadijah 88 ini di mana sih sebenarnya? Ini loh Mbak Evi, enggak Iya, jauh kok. nggak Kalau jauh. arahnya dari Wonosobo ya, Ya, benar. SMP 1, Wonosobo itu belok kanan, Mm-mm. terus lurus, itulah nyampainya. Nanti ada tulisan Desa Rejo Agung, Ya. itu ada tulisan besar masuk batas, terus belok kanan lagi. Oh, daerah situ aja Bun. Dekat berarti kita ya Bun satu ya? naungan dengan MI Al-Ma'arif. Oh, LMI Kemudian Al-Ma'arif. SMP Al-Ma'arif yang Iya, terkenal benar-benar. muridnya banyak itu. Banyak sekali. Berarti TK Iya. Hadijah 88 ini menjadi salah satu apa ya? Supporting system agar MI Iya. Al-Ma'arif juga mendapatkan siswa yang banyak Iya, gitu ya, Bun. soalnya untuk siswa dari MI Al-Ma'arif itu 85% ngambilnya dari kita. Karena kita kan satu naungan. Satu naungan. Berarti sekarang sudah berapa Bun? Kalau mungkin kelas A sama B ini siswanya Untuk sudah mencapai sementara berapa? ini, untuk yang agak menurun karena di sebelah kita kan 100 meter ada TKD sekarang ini. Oh, nggih. Untuk kelompok A kita punya 27 siswa. Untuk B-nya yang saat ini 46 siswa. 46 berarti 73 siswa. Iya. Lumayan sekali tuh Bun kalau Tapi sudah drastis nih Oh, termasuk. sudah turun. Tapi lumayan banyak Bun. Tenaga kerjanya sudah berapa orang Bun di sana? 6 orang. Iya. Karena memang kalau ngajar anak TK itu lumayan Bun, butuh ekstra. Saya dulu pernah 8 anak aja itu lumayan banget kalau masuk Iya, semua. memang. Jadi semoga guru-guru TK, bunda-bunda PAUD semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin, karena amin. nggak hanya mendidik sambil ngopain nih kan Bun ya. Susah senang. Lalu Bun, TK Hadijah 88 ini pasti memiliki yang namanya visi misi. Mungkin Bunda bisa menyampaikan ke Ma'arif Online biar semuanya juga tahu. Iya, untuk misi kita itu kita mengharapkan menciptakan anak didik kita itu yang berakhlakul kalimah, Amin. berakhlak dan berinsan islami. Itu tujuan kami. Kemudian begini Mbak Evi, saya sebenarnya sangat bangga sekali dengan Nggih. channel Ma'arif yang sekarang ini yang saya ikuti ini ya. Nggih. Makanya saya lihat
jos sekali ini Pak Jaki ini sekarang mulai ada channelnya yang bisa kita tonton, yang kita tonton dari YouTube dari rumah. Oh ini juga pembelajaran juga. Bisa dijadikan wadah juga untuk Bapak Ibu guru pun saling berbagi ilmu lah. Soalnya di Banyuwangi kan juga banyak lah, khususnya naungan ma'arif, madrasah-madrasah TK itu yang berkompetensi, terus siswanya banyak, kualitasnya baik dan seterusnya gitu. Lalu Bun, kalau di TK Hadijah 88 ini biasanya kalau pendidikan karakternya itu bagaimana treatmentnya Bun? Begini Mbak, kita itu dipercaya di lingkungan, kenapa murid kita selama ini banyak, alhamdulillah dipercaya ya Bun ya dibanding yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang kita terapkan itu adalah ilmu agamanya dulu. Ilmu agama yang kita terapkan. Satu, untuk masalah sholat duha. Berarti sudah ada pembiasaan sholat duha Bun? Iya. Oh, sudah. Sholat duha kita biasakan. Kita biasakan setelah senam. Ini kita bicara bukan masa pandemi ya. Yeah. Setelah senam ya lalwatolnya juga selalu. Ya lalwatan berarti adik-adik ini sudah hafal ya? Iya. Dimas hafal apa belum? Ayo subhanul waton. Masa kalah sama treatment. Nanti Asmaul Husna belum hafal Mas. Ayo. Hafal ya kan? Masuk TK lagi belajarnya yang lain. Iya. Berarti subhanallah, berarti alhamdulillah adik-adik ini memiliki kesempatan besar mulai dari kecil sudah dikenalkan aswaja, dikenalkan marsubhanul waton itu ya Bun. Iya. Lalu anak-anak itu sudah kenal nggak sih Bun sama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama? Yang pasti kita kenalkan Mbak, yang pasti kita kenalkan sekali. Karena apa Mbak Evi? Kita bernaung di LP Ma'arif NU yang notabene kita PAUD NU. Kadang-kadang yang sering kita lupakan dari ibu-ibu guru itu, kita ajari anak-anak dengan 5 lingkup perkembangan tapi aswajanya belum. Makanya untuk TK saya tekankan untuk belajar aswaja ini saya selipkan. Jadi untuk menyelipkannya nggak sulit untuk anak-anak Mbak, nggak sulit. Kita bisa gini, bisa sambil nyanyi. Terus kita pasang benderanya itu di pinggir jalan. Kita pasang 5 ya, bendera NU itu kita pasang 5 di pinggir jalan. Kemudian yang di kantor ada, kan anak bisa mengenal dan kita bisa mengenal. Benar. Jadi kan mereka terkadang Bun yang pertama kali melihat dulu. Habis itu ada rasa penasaran, apa sih ini? Karena sering melihat akhirnya mau bertanya, akhirnya tahu gitu. Mungkin treatment halus ya Bun ya, secara halus. Dari sini kita kenalkan. Kadang-kadang kalau didengar ya lucu ya Mbak. Lucunya gini, Bu Guru lek ngajarin muridnya kok koyo ngono lek nyanyi. Karena gini Mbak Evi, maaf ya. Iya. Enggak apa-apa ya. Bicara anak-anak. Bener. Jadi saya mengenalkan aswaja itu saya dengan menyanyi pertama itu paling enak menyanyi dulu. Contohnya Bun. Contohnya kayak apa? Pakai contoh nanti ikut nyanyi. Iya. Kalau bisa semoga. Mas Dimas ikut nyanyi juga ya. Nyanyinya gini. Telejai nak jai telejai ci kontel jare banyak doke bajel kari siji telejai nak jai telejai ci kontel jare banyak doke bajel kari siji. Itu lagunya yang anak-anak nggak aneh Mbak. Jadi di situ saya selipkan aswaja di situ. Di mana nyelipnya, nyanyinya juga harus seperti itu. Oh, nadanya seperti itu ya Bun. Iya. Gimana? Tahun 26 itu lahire NU, ijo benderane gambar jagat simbol NU. Wah. Tahun 26 itu lahire NU, ijo benderane gambar jagat simbol NU. Coba kadang-kadang paling Mas Dimas nggak ngerti tahun berapa. Tahun berapa NU berdiri di 31 Januari 1926. Dan di situ anak-anak juga kita terangkan dengan komunikasi bahasa. Selain menyanyi kita kenalkan. Tapi kan anak-anak kalau lagunya rancak sambil bermain itu dihafalin Mbak. Iya Bun. Sambil bermain karena dihafalin mereka juga. kan tipikalnya kalau dipaksa juga mboten saged, harus melalui kayak dimulai dari apa-apa yang mereka senangi kan ya Bun. Betul Mbak. Terus susah senangnya paling mungkin Bun ada yang mau disampaikan Bunda. Paling mengesankan selama Bunda mengajar di PAUD itu sudah berapa tahun Bunda mengabdi? Saya mulai tahun 2003. 2003 berarti sekarang sudah 18 tahun. Sudah 18 tahun. Hal yang paling mengesankan Bun sehingga Bunda kayak memilih oh ya ini jalanku untuk mendidik
generasi penerus bangsa seperti itu. Iya, memang dulu awalnya saya nggak ngerti Mbak, di mana masuk di sebuah PAUD itu seperti apa. Kalau belum masuk sama sekali kan nol ya, saya nggak ngerti seperti apa. Suka dukanya gini Mbak, terasa sekali kita itu punya hati terhadap anak-anak. Satu, kadang saya implementasikan seperti ini. Saya punya strategi sendiri yang saya kasih nama strategi menyentuh hati. Kenapa? Terasa saya jauh dari anak-anak, sudah beda. Dulu saya sebelum mengajar nggak punya rasa seperti ini. Setelah saya masuk di dunia anak-anak, rasanya beda banget. Karena di situ ada perasaan tersendiri Mbak. Kenapa saya bisa merasakan, bisa ngomong seperti ini? Apa yang menyentuh katanya? Di sini hari-hari saya selalu menyentuh bersama anak-anak. Yang istilahnya sincerity lah Mbak, ketulusan ya. Ketulusan itu tumbuh karena keikhlasan Mbak Evi. Sedangkan keikhlasan itu sendiri dia tumbuh dari dalam hati kita. Dan kita harus sabar menghadapi anak-anak yang begitu banyak. Malah dulu saya begitu masuk tuh murid saya itu 112, 120 dulu waktu dulu. Rasanya Mbak mengajar dengan begitu banyaknya anak-anak. Ya. Benar sekali. Penuh kesabaran, dan kesabaran itu tumbuh dari keikhlasan. Keikhlasan itu sendiri dalam hati kita, munculnya dalam hati kita. Alhamdulillah ya Bun, selalu diberi kesabaran dan kekuatan. Lalu Bun, ini kan sudah berjalan 1 tahun ini. Iya. Kita Pandemi. Ini, Bahkan lebih ya, ini cukup menyesakkan bagi kita semua ya, karena kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak didik kita seperti itu ya Bun. Lalu bagaimana Bun, apa yang baru di TK Hadijah 88 sebelum pandemi sehingga sampai masa new normal sekarang ini? Apa yang berbeda Bun penerapannya? Yang membedakan ya? Iya. Begini Mbak, awalnya kita masih kena pandemi itu Mbak, susah banget. Kita nggak ada pertemuan tatap muka dengan anak-anak. Juga kita tidak boleh, belum ada online waktu itu. Belum ada daring ya, daring belum ada. Setelah beberapa bulan itu baru ada daring. Dan itu pun rasanya kasihan, kita nggak bisa ketemu anak. Tetap guru TK itu tidak bisa diukur ketulusan hatinya dengan gajinya Mbak Evi. Betul sekali. Kalau gajinya diukur dengan ketulusannya. Akhirnya kita punya siasat sendiri. Kita pakai luring dan guling. Jadi selain online kita merasa kita belum bisa maksimal sama anak-anak. Karena terkadang memang Bapak Ibu yang ada di rumah itu belum siap untuk menghadapi hal ini kan Bun? Iya, karena tidak semua siap. Tidak puas dengan gadget belajarnya, tidak puas sama sekali. Kadang anak itu gimana, males-malesan. Kalau di sekolah dia ketemu sama ibu gurunya seorang yang dikagumi. Karena guru kan juga harus dikagumi anak. Dia harus menjadi sosok yang diidolakan seperti itu. Kita siasati dengan cara membuat kelompok-kelompok. Awalnya seperti itu. Kita buat karena kita muridnya banyak. Kita kan tadi saya bilang gurunya 6, tadinya 7, baru purna tugas baru saja ditinggal 6. Kita buat kelompok 7 sesuai aturan protokol kesehatan Mbak. Kita berkeliling, kita nggak bisa Bu Guru cuma online itu. Pokoknya perjuangannya Bu Guru TK udah luar biasa. Saya merasa teman-teman tim saya tidak merasa bosan berkeliling ke rumah itu, nggak bosan membuat kelompok-kelompok itu. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu area Desa Rejoagung, ayo semuanya anak-anaknya yang udah memasuki usia PAUD, pendidikan anak usia dini, usia 4 hingga 6 tahun ya Bun. Iya. Ayo semuanya sekolah di TK Hadijah 88, karena di sini tidak hanya mendapatkan ilmu umum tapi juga ilmu agama, khususnya Aswaja An-Nahdliyah, karena kita adalah lembaga naungan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan takut semuanya. Lalu sini sudah tatap muka Bun? Sudah, mulai puasa tanggal 24 itu. 24. Kita tatap muka tapi kita masuknya cuma 40% masuk. 40%. Jadi kita rolling masuknya. Rolling Mas. Sudah bisa. Berarti kalau jam normalnya berapa jam Bu sehari? Sehari
kita masuk jam 7.15, tapi kita nggak ada kegiatan senam apa itu nggak ada Mbak selama pandemi ini. Kita pulang jam 9, jadi lebih pagi pulangnya. Lebih pagi ya. Ya semoga tidak mengurangi rasa khidmat adik-adik untuk belajar ya Bun ya. Rasanya kangen Mbak, katanya nggak pernah lihat ke sekolahan itu, seneng banget. Kan sudah lama nggak lihat sekolah. Euforianya anak-anak gimana Bun? Apakah setelah masa pandemi 1 tahun malah loyo atau tambah semangat? Tambah semangat sekarang Mbak, karena apa ya Mbak, pembelajaran yang menyenangkan itu kan di sekolah. Benar. Daripada berkelompok. Iya. Karena kan ketemunya lebih dengan banyak orang, terus anak-anak kecil tuh merasa lebih bebas kayak gitu ya Bun ya. Iya, malah gini, ayo Bu Guru kita praktek wudhu, ayo kita, anak-anak kalau suruh main air sama praktek wudhu kan seneng sekali, kangen hal-hal yang seperti itu sifatnya. Lalu apa sih Bu sebenarnya harapan akhir dari penerapan karakter yang panjenengan terapkan di TK Hadijah 88 seperti itu? Harapan saya itu seperti ini Mbak, kita benar-benar harus menerapkan strategi menyentuh hati, itu harus kita terapkan. Soalnya menyentuh hati itu kan dalam hati ya Mbak. Itu harapan saya untuk insan-insan pendidik, harapan saya seperti itu. Itu saya punya tips seperti ini. Strategi menyentuh hati itu, pertama kita harus attitude terhadap anak. Maksudnya gini, kalau sudah kita mulai KBM, kayak sekarang ini kan KBM sudah dimulai tatap muka ya, kita sudah mulai pembelajaran, kita harus mengenal attitude anak, dimana kita harus mengenal gimana sikap anak sekarang ini, latar belakang anak yang kita pegang, itu harus kita kenal sebelum pembelajaran dimulai. Anak yang kita pegang, guru itu harus paham betul istilahnya sikap dan latar belakangnya. Kemudian yang kita siapkan untuk keduanya, strategi menyentuh hati ini yang kita siapkan, yang kedua adalah potensi diri kita. Maksudnya potensi pendidik. Potensi pendidik itu harus kita siapkan. Harus di-upgrade terus seperti ya Bun. Kita memang harus berpotensi. Di hadapan anak-anak kita memang harus berpotensi. Kita itu enggak asal ujuk-ujuk gini Mbak, datang mengajar kasih LKS pulang kan tidak seperti itu. Karena begini, apalagi di masa ini golden age ya Bun, itu anak-anak benar-benar ya karakter aslinya seperti itu dan kemauannya itu berbeda-beda. Nah itu sulitnya ya Bun ya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Ada yang memang terkadang anak itu suka belajarnya udah anteng diem plek langsung mendengarkan, ada yang harus minta nyanyi dulu, ada yang kayak lari-lari dulu lah atau masih mencari ibunya seperti itu. Kayaknya butuh itulah insan pendidik harus tahu seperti itu. Jadi itu namanya educare Mbak Evi. Itu berarti pendidik harus bisa menimbulkan dalam diri anak, minat dalam diri anak. Kadang-kadang kan Bu Guru itu menekan anak harus A, pokoknya kamu harus gini, padahal anak itu loh minatnya di B. Seperti itu kan tidak bisa anak dipaksa. Kita justru di situ insan pendidik harus menggali potensi anak. Dia punya kemampuan sebenarnya. Tapi kalau kita paksa untuk yang lain, kan beda lagi. Benar sekali. Lalu bagaimana Bun menurut panjenengan terkait begini? Kalau di PAUD itu kan anak tidak boleh dipaksa untuk calistung. Tapi bagaimana kita bisa pendekatan agar mereka bisa calistung tanpa dipaksa seperti itu? Sedangkan sekarang di kurikulum K13 di Madrasah Ibtidaiyah di tingkatan SD itu kayak kelas 1 itu sudah dituntut untuk bisa membaca. Kalau Bunda menyikapi hal tersebut bagaimana Bunda? Begini, di samping anak harus bisa membaca, anak harus bisa berhitung, itu kita punya model-model yang lain. Kita bisa dengan bermain, misalkan begini. Tapi ya tetap kategorinya kita mengarahnya tetap ke situ. Cuman kita bermain enak, kita sambil bermain. Misalkan gini, main congklak itu juga ada hitungnya. Benar-benar. Itu anak-anak asik. Setelah berhitung dapat nilainya akhir berapa, itu dihitung.
Jadi anak-anak kan bukan abstrak, langsung ada benda nyata yang dihitung, itu berhitungnya. Kemudian kalau untuk membaca bisa kita kenalkan huruf, kita suruh memasang-masangkan huruf, itu juga seneng ya. Nanti sambil kita kasih warna buah, nanti kita padukan antara huruf dan buah, nanti bisa dibaca. Di situ akhirnya anak-anak bisa membaca Mulai juga. pembiasaan tanpa dipaksa, Tak usah dipaksa. bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Memang insan pendidik itu di samping punya potensi memang harus kreatif. Memang Benar, dituntut itu memang Dituntut harus harus kreatif. kreatif. Iya. Terus dituntut lagi harus rileks. Masuk kelas kalau cemberut misalkan, mukanya kayak asem, udah takut muridnya minta Makanya pulang. bunda-bunda PAUD itu ya saya lihat selalu fresh, selalu kelihatan muda meskipun kadang sudah punya cucu pun masih kelihatan cantik gitu. Dan lagi Mbak Evi, penggunaan teknik bahasa itu termasuk strategi menyentuh hati. Kita bahasanya sama anak beda, sama Mbak Evi itu beda. Anak-anak itu bahasanya bahasa anak, kita harus Iya. bahasa anak. Jadi kita Benar-benar kayak masuk, temennya. benar-benar masuk ke Kita dunianya. seperti temennya. Misalkan kita menyapa sama anak Mbak Evi, Assalamualaikum, itu jangan berdiri, kita sambil jongkok. Anak-anak itu begitu menyentuh sama kita Mbak Evi. Jadi teknik penggunaan bahasa itu memang benar harus digunakan. Betul sekali. Subhanallah bunda. Jadi menjadi guru PAUD itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa ya bun. Lalu sangat banget. apalagi perjuangan bunda di TK Hadijah 88 ini sudah berjalan 18 tahun. Semoga nantinya Allah senantiasa memberikan kekuatan, Amin. kesehatan Amin. agar terus bisa mendidik generasi penerus bangsa, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama. Baiklah, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, tak terasa 15 menit berjalan. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bun. Jangan Iya, Mbak bosan-bosan main ke kantor LP Ma'arif NU Banyuwangi ya Tentu Bunda. nggak ada bosannya. Senang kok saya kesini. Alhamdulillah. Baiklah, saya Evi mengingatkan kembali menyampaikan bahwasanya program Bima dari Ma'arif Online Banyuwangi ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTN dan juga Ma'arif Mart yang alhamdulillah hari ini telah launching, sudah grand opening Bunda. Kalau Bunda main ke Banyuwangi jangan lupa mampir ya Bun, Ya, belanja-belanja di Ma'arif Mart. Terima kasih, insya Allah. Insya Allah sambil belajar biar mendapatkan barokah seperti ya Bun. Amin amin. Baiklah, itu tadi perbincangan kami. Sekali lagi terima kasih Bunda. Iya, Evi Mbak Yuniarsih pamit undur diri dengan Ibunda Susanti. Susanti. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.